warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Desi Amatasa Sapitri. Saya Dipanis Ramadan. Saya Maharani Deviana Yuniarti. Saya Nurul Maulida. Saya Puspita Gandhi. Akan mereview materi hasil dari sekolah pasar modal guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2. Langsung saja, mari kita simak hasil review dari masing-masing anggota kelompok kami. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui investasi terlebih dahulu. Jadi investasi itu adalah mengelola aset atau harta, sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Lalu kenapa kita harus melakukan investasi? Dengan kita melakukan investasi, maka kita mungkin dapat melindungi nilai aset kita dari inflasi. Hal ini menyebabkan turunnya nilai aset yang kita miliki. Bukan hanya itu, investasi juga mampu membantu kebutuhan kita di masa yang mendatang. Inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Lalu konsep uang menurut waktu. Konsep ini menjelaskan bahwa bagaimana perubahan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Misal, uang 1 juta yang kita miliki saat ini belum tentu bisa membeli hal yang sama di tahun yang akan datang. Ada 2 macam investasi. Yang pertama, investasi keuangan, dan yang kedua, investasi non keuangan. Contoh dari investasi keuangan yaitu ada perbankan atau pasar uang dan pasar modal. Contoh dari investasi non keuangan adalah mobil, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pasar modal dan produk-produk pasar modal. Pasar modal itu mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal itu memperjualbelikan berbagai instrumen jangka panjang, seperti saham, obligasi, reksadana, sukuk, ETF, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai struktur pasar modal dan manfaat pasar modal. Analogi pasar modal ibarat mal seperti pengelola malnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia KPEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Pemilik truknya adalah perusahaan efek atau broker atau pialang, dan pembelinya adalah seorang investor dan produknya adalah emiten. Mengenai penjelasannya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tujuan pendirikan OJK sendiri itu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mengenai Bursa Efek Indonesia, pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, disebut dengan anggota bursa atau AB. Dan tujuan pendirian Bursa Efek Indonesia tersendiri itu adalah menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian atau LPP dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998 dengan tujuan pendiriannya menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP ini dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, badan administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui Bapepam dan lembaga clearing. Selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan dikelola oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996 dengan mayoritas saham lembaga clearing dan penjaminan wajib dimiliki oleh bursa efek dengan tujuan pendirian menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya mengenai manfaat pasar modal. Yang pertama, sumber pembiayaannya, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, sebagai wahana investasi, sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan, sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Dan selanjutnya, keterbukaan dan profesionalisme, yaitu salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang terakhir mengenai lapangan kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Di antaranya itu ada DPP, yaitu dana perlindungan pemodal. Dana perlindungan pemodal itu kumpulan dana untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Nah, dan berikutnya ada PDPP, yaitu penyelenggara dana perlindungan pemodal. PDPP ini yaitu perseroan dengan izin OJK menyelenggarakan dan mengelola DPP. Nah, selanjutnya ada aset yang dilindungi, yaitu pertama ada efek yang tercatat dan terdaftar di PT KSEI, meliputi efek ekuitas, efek bersifat utang, efek derivatif, dan reksadana. Yang kedua, dana pada kustodian dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama pembeli. Nah, selanjutnya persyaratan apa aja sih yang penting dalam perlindungan pemodal yang dilindungi? Di antaranya yaitu yang pertama, menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Yang kedua, memiliki subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang ketiga, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID. Selanjutnya ada ganti rugi pemodal oleh SIPF. Pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal dilakukan jika pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal sesuai dengan peraturan OJK. Batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP yaitu sebesar 100 juta.
Nah, batasan paling tinggi untuk setiap kustodian dalam rangka pembayaran ganti kepada pemodal dengan menggunakan TPP yaitu sebesar 50 miliar. Selanjutnya, waspada terhadap penipuan investasi. Yang pertama itu waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya itu kayak dijanjikan pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Nah, yang kedua, ada waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Biasanya dengan mengaburkan produk-produk investasinya. Nah, yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi. Misalnya investasi berkedok MLM dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, itu waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Nah, baik teman-teman semua, jadi simpulnya adalah sebelum kita masuk ke pasar modal, kita harus mengetahui apa itu investasi. Investasi itu ada dua, yaitu ada yang berbentuk keuangan dan ada yang non-keuangan. Nah, salah satunya dalam keuangan itu ada namanya pasar modal, di mana produk-produk pasar modal itu adalah saham, obligasi, reksadana. Untuk produk pasar modal yaitu saham, kebetulan Unpam melakukan kerjasama dengan PT Lotus Andalan Sekuritas, di mana jika kita ingin berinvestasi dalam bentuk saham, kita bisa mendownload di App Store ataupun Play Store dengan kata kunci Lotus Online Trading Saham. Sekian yang dapat kami haturkan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.